Yeay, what's up anak-anak muda, shalom dari teman-teman di Porsi dan what's up juga Flamers. Gue excited banget hari ini bisa worship lagi bareng kalian. Gue hari ini dapat semangat baru, gue dapat berkat baru. So kalau teman-teman semua ngerasa sama di rumah, gue hari ini mau ajak teman-teman semua untuk sama-sama kita serukan nama Yesus, amin. Come on. Hidup dan berkuasa, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mohon katakan Tuhan kita maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan berikan kemuliaan pada saat penonton kita. Teman-teman, gue yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dapat penyembahan dari kita, amin. Kita semua sama-sama datang ke Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama bawa diri kita apa adanya. Kita mau sama-sama bilang, Jesus you are worthy, Jesus you are worthy. Tuhan yang layak disembah, amin. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia
manusia kan ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. You are worthy, Lord. Kau yang layak disembah, Kau yang layak Tuhan. Kau ku sembah Bapa, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Mohon katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. One more time. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Jesus, Kau yang layak Tuhan. Yes Jesus, benar Bapa. Ya Tuhan, inilah hati kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Karena Kau yang layak mendapatkannya Tuhan. Karena Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak dapat seruan kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan saja Tuhan. Hidup kami, acara kami Tuhan selanjutnya Tuhan. Kau saja yang beracara di tengah-tengah kami. Dan bila kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam nama dan tangan-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga gereja Rehoboth. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda.
Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon dan bersaat teduh bersama dengan Spiritual Life. Mari bertumbuh bersama dan let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. What's up Flamers? Balik lagi sore hari ini kita kembali beribadah dan aku mau nyampain beberapa hal bagi teman-teman semua. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan. So kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini ya Bapa, kami dari manapun kami berada ya Tuhan, mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami datang Tuhan dengan hati kami yang siap untuk Engkau bentuk. So kami mau buang Tuhan setiap paham-paham yang gak sesuai dengan Engkau. Kami mau buang Tuhan satu pemikiran kami yang gak sesuai dengan jalan yang Engkau. Dan kami mau satu arah Tuhan dengan pemikiran yang Engkau. Pimpin Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biar firman yang dibagikan ini ya Tuhan benar-benar bisa mengubahkan hidup. Mengubahkan hidup kami, mengubahkan hidup setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup penuh dengan kemenangan di dalam Kau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman semua, saya senang banget bisa nyapa teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua sehat selalu dan tetap semangat. Saya yakin ini adalah satu babak yang baru bagi kita semua, karena yang kuliah pasti baru masuk ke semester yang baru, atau teman-teman baru masuk ke tempat kuliah, atau sekarang teman-teman baru memakai baju putih abu mungkin ya, walaupun di rumah masing-masing, atau teman-teman sekarang naik kelas, tapi bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang baru bagi kita semua, bulan-bulan yang penuh dengan sesuatu hal yang baru. Nah, hari ini temanya tentunya pasti akan sangat relate dengan kita semua, tapi tenang teman-teman, saya nggak akan lama. Saya akan bahas pada pagi hari ini satu judul dengan judul yang saya berikan yaitu stress out. Nah, semua pasti tahu ya yang namanya stres. Mungkin kita sering kali ngomong gitu sama orang, gua stres. Wah gila, gua lagi stres. Bahkan stres adalah satu kata yang lagi trending akhir-akhir ini. Kenapa? Karena hampir semua level masyarakat itu mengalami stres karena banyaknya kejadian-kejadian, apalagi sekarang lagi di tengah pandemi ini dan segala problematika yang dihadapi. Kita turut berdoa sampai hari ini, terus berdoa buat setiap langkah yang pemerintah ambil itu tepat. Arus PPKM dan lain-lain, berat bagi orang yang berjualan, pasti stres bagi orang yang berjualan, betul? Pasti stres juga bagi murid-murid yang biasanya harus sekolah, yang biasanya datang ke sekolah untuk belajar, ini harus secara online, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Saya yakin pasti ada stres di sana. Atau teman-teman yang kuliah, yang harusnya kerja lapangan, sekarang nggak bisa kerja lapangan, yang harusnya kerja praktek, nggak bisa kerja praktek. Di mana pekerjaan-pekerjaan tertentu bahkan sulit, orang-orang yang cari kerja bahkan sulit untuk mencari pekerjaan di saat-saat seperti ini. Dan di situ adalah biang-biangnya stres. Nah, sebelum kita bahas stres lebih dalam, kita harus tahu dulu stres itu apa. Stres adalah suatu perasaan kewalahan, baik secara fisik maupun mental, atas suatu situasi yang menekan.
atas situasi yang menekan kita sehingga terjadi kewalahan baik secara fisik kita maupun secara mental. Semua orang pernah menghadapi stres. Ketika kita menghadapi satu tantangan baru, kita menghadapi yang namanya stres. Jangankan ya tadi salah satu contohnya yaitu pandemi ini. Ketika kita menghadapi satu hal yang baru gitu kan, harus social distancing, harus isoman. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami isoman. Teman-teman yang biasanya pergi, teman-teman yang biasanya main, teman-teman yang biasanya kumpul, sekarang gak bisa kumpul. Pasti mengalami satu hal yaitu yang namanya stres. Karena itu adalah situasi yang baru, situasi yang menantang, situasi yang menekan. Atau hal-hal yang biasa kita hadapi sehari-hari, contohnya tes. Ya kan, teman-teman pasti pernah mengalami ini, mau ulangan, ya masih zaman gak sih ulangan sekarang sebutannya saya gak tahu apa. Atau tes, atau kuis, atau tes mengambil beasiswa, atau tes masuk pekerjaan. Kita menghadapi tantangan dan kita hadapi, kita stres. Contohnya apa? Ketika kita mau tes seringkali sakit, kita langsung jadi sakit perut ya. Bener gak? Nah, pasti pernah ngalamin deh. Kalau kita lagi jangankan tes akademik, misalnya lomba nyanyi kek, lomba lari kek, lomba apapun, ketika kita menghadapi sebuah lomba, kadang-kadang kita jadi stres dan stres itu membawa efek fisik. Contohnya tadi sakit perut lah, tiba-tiba pusing lah, nafas jadi berat, deg-degan. Nah, itu adalah efek dari stres. Gitu kan. Secara mental juga kita berasa, secara mental juga kita berasa. Kita jadi mungkin kita jadi self esteem kita jadi turun, kepercayaan diri kita jadi gue bisa nggak ya, gue bisa nggak ya, kita jadi panik ya kan. Nah itu adalah hal-hal yang normal ketika kita menghadapi satu tantangan dan itu disebut stres. Itu adalah mekanisme yang normal yang kita hadapi, gitu. Mekanisme yang normal yang kita selalu alami. Tapi stres itu berbahaya kalau berkepanjangan. Jadi kalau kita stres dan kita nggak keluar dari stres itu berkepanjangan, buntutnya berbahaya. Maka dari itu kita belajar hari ini mengenai stress out. Dan apa kata Alkitab tentang stres. Kalau berkepanjangan buntutnya itu banyak, bisa depresi, bisa gangguan kecemasan, atau kepanikan. Yang namanya depresi itu benar-benar orang tersebut merasa dia nggak bisa keluar dari situasi tersebut dan self esteem-nya terus menurun. Kepercayaan dirinya terus menurun. Itu orang depresi seperti itu. Dia selalu berpikir gue nggak bisa keluar dari situasi ini, semua hal di luar saya menekan saya dan saya hanya sendirian. Depresi lalu ntar mengarah ke loneliness dan lain-lain. Kepanikan. Ketika kita nggak bisa keluar dari yang namanya stres, kita tidak terbiasa menghadapi stres, nanti kepanikan atau gangguan kecemasan akan menghadapi kita juga. Kita akan melawan gangguan kecemasan, melawan kepanikan. Ketika panik, hal-hal yang kita ambil, langkah-langkah yang kita ambil biasanya itu bukan langkah yang terbaik. Karena panik, karena kita cemas. Contohnya apa? Nggak bisa tidur, ya kan? Nggak bisa beristirahat dengan baik. Kenapa? Karena cemas. Pikiran kita terus bekerja. Nah, maka dari itu kita harus belajar how to manage stress. Karena stres itu dihadapi semua orang. Kamu dan saya menghadapi stres. Semua orang menghadapi stres. Nah, gimana caranya? Ketika kita menghadapi stres, kita tuh dihadapkan sama dua kondisi sebenarnya. Fight or flight situation. Fight or flight situation. Kita menghadapi stres tersebut atau kita lari dari stres tersebut. Kita menghadapinya artinya kita mempersiapkan diri kita untuk melawan apa yang ada di depan kita, untuk melawan situasi yang ada, atau flight artinya kabur dari sana. Yang kedua, ketika kita menghadapi stres, kita tuh harus bisa memanage stresnya. Stresnya kita harus bisa mengaturnya. Kita harus tahu kita harus menghadapi stres seperti apa. Kadang orang salah memanage stres. Contohnya apa? Ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi satu situasi yang menekan, dia lari ke hal yang malah tidak menyelesaikan stres tersebut. Contoh orang lari ke minum. Orang lari ke dia enggak gue masa bodoh, gue mau main game. Pokoknya nggak ngerti lah,
merokok. Gua nggak ngerti lah, udah drugs, nge-fly, masalah hilang. Atau mungkin paling sederhana apa? Shopping. Lupakan sejenak masalah, kita shopping terus, ya kan? Terus dilihat itu di keranjang belanjaannya banyak banget ternyata. Yang namanya stres kita harus bisa memanage dengan baik. Kita harus bisa mengatasinya karena dalam hidup kita selama berpuluh-puluh tahun ke depan hidup di dunia ini kita akan menghadapi stres. Kalau kita nanti sudah hidup dalam kekekalan bersama Tuhan, tidak ada lagi stres. Tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi kesusahan, kita hidup bersama dengan Tuhan, memuji nama Tuhan setiap hari. Tapi selama kita hidup di dunia, kita menghadapi stres. Dan kalau kita hidup dalam stres berkepanjangan, hidup kita tidak akan jadi dampak bagi orang. Hidup kita akan mengalami yang tadi namanya depresi, akan mengalami tadi apa? Gangguan kecemasan, kepanikan, dan hidup kita akan di situ-situ aja. So hari ini mari teman-teman kita sama-sama belajar, teman-teman belajar, aku juga belajar untuk sama-sama menghadapi stres. Ada 3 poin hari ini yang akan saya bahas. Yang pertama, sebelum saya jelaskan step-stepnya, yang pertama, yang namanya stres ini gak bisa kalian ngikutin suatu tes lalu mengetahui oh saya lagi stres. Oh saya lagi mengalami stres nih. Kalian ngikutin tes di mana, di Facebook atau online dan lain-lain, gak bisa. Yang tahu kalian sedang menghadapi stres atau enggak adalah diri kalian sendiri. Kalian yang tahu, kalian alami sendiri ketika kalian lagi gua cemas, gua panik, gua bingung gimana caranya, seperti maju salah mundur salah. Apa yang harus gue lakukan? Nah teman-teman sedang menghadapi satu challenge, teman-teman sedang menghadapi stres, ya. Nah ini dia langkah-langkahnya, ada 3 langkah. Yang pertama, ketika kita udah tahu nih ya, kita sedang menghadapi stres nih. Yang pertama, miliki ketenangan terlebih dahulu. Kita buka Matius 11 ayat 28 sampai 30. Miliki ketenangan terlebih dahulu. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Teman-teman boleh buka Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Oke, saya bacakan bagi kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ayat yang mungkin sering kali kita dengar dan ini adalah ayat-ayat yang self-relieving banget bagi kita semua. Kita merasakan, oh Tuhan menyertai kita. Nah, ketika kita lagi menghadapi stres, kita jelas sedang letih lesu dan berbeban berat, betul? Di ayat ini dibilang apa? Datanglah kepada Tuhan. Kok kayak klise sih Kak? Datang kepada Tuhan tuh gimana? Berdoa. Atau harus gimana? Ke gereja. Atau gimana? Ikut kebaktian The Flame. Teman-teman, Tuhan bisa mengetahui bahasa air mata. Tuhan bisa tahu ketika kita bahkan gak bisa berkata-kata. Orang yang biasanya sedang menghadapi stres, kadang-kadang untuk ngomong pun malas. Tapi hati kan terus berbicara. Nah, ayat ini bilang datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan memulihkan kita semua. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan semua. Di situ dibilang juga apa? Pikulah kuk yang kupasang. Teman-teman pernah lihat kuk enggak? Bukan kok ya, kemarin lagi ngetren badminton, bukan kok, tapi kuk. Kuk itu adalah satu alat yang dipasang di atas hewan yang membajak sawah tuh. Nah, kuk itu seperti itu. Gunanya untuk mengatur jalan sesuai dengan arahan, ya. Nah, di sini dibilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang, pikulah kuk yang kupasang. Kuknya di sini besar. Pikulah kuk yang kupasang. Artinya apa? Teman-teman bisa lihat gambar kuk nih. Aku kasih lihat di screen gambar kuk.
Di sini Yesus mau bilang apa? Kita nggak sendirian teman-teman semua. Kuk itu ada kanan dan kiri. Artinya apa? Lu pakai sini bareng sama gua. Lu pakai sini bareng sama gua. Pikul nih apa yang gua pikul saat ini. Lu barengan sama gua. Kita share beban sama Tuhan. Kita share beban sama pribadi yang menciptakan kita. Kita share beban sama yang bikin bulan. Kita share beban sama pribadi yang mati bagi kamu dan saya. Kita share beban sama pribadi yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Artinya apa? Tuhan bersama-sama dengan kita selalu. Dia selalu ada bersama dengan kita. So ketika kita menghadapi stres dan kita merasa we are alone, no. Kita gak pernah sendiri. Karena Tuhan bersama dengan kita. Yuk pikul kuk yang kupasang. Tuhan, dia sudah mengalami segala macam stres yang ada di dunia ini. Kenapa? Hanya Tuhan kita yang mau datang ke dunia ini jadi manusia. Karena dia mau merasakan apa yang kamu dan saya rasakan. Karena dia mau mengalami apa yang kamu dan saya alami. Dia sudah sampai mati di kayu salib, ditinggalkan orang. Dia merasa lonely. Dia merasa dia hanya sendirian. Dia merasa kesakitan, semua hal sudah dia alami. Dan dia bilang sama kita semua, dan dia sudah bisa melewati, dan dia bilang sama kita semua, pikulah kuk yang kupasang. Bersama-sama dengan aku. Belajarlah dari Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Dia menemani kita dalam setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Dia bersama dengan kita, di sebelah kita, gak pernah ninggalin kita. Dia mengajar kita dengan lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita diajar sama orang yang gak sabar, ketika kita lagi menghadapi tantangan, yang ada bukan kelegaan yang kita dapat. Bukan ketenangan yang kita dapat, kepanikan malah, ya kan? Kalau kita dituntun sama orang yang gak sabaran, orang yang pemarah, kita gak dapat ketenangan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jalanin hidup ini sesuai dengan arahannya Tuhan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang pertama, kalau kita mau memiliki ketenangan, kita harus sadar bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan selalu ada, kita gak pernah sendiri. Tuhan berikan ketenangan dalam hidup kita. Yang kedua, berhenti mencemaskan hal-hal di luar kendali kita. Kita buka Lukas 12 ayat 22 sampai 25. Lukas 12 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan bagi teman-teman semua, hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Seringkali kita menghadapi stres, kita menghadapi tantangan gitu. Kenapa kita bisa stres? Karena kita mencemaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Karena saking kita mencemaskan hal-hal di luar kendali kita, hal-hal yang harusnya di dalam kendali kita lupakan. So ayat ini tuh bukan bicara seperti ini, bukan bicara ketika kita hadapin sesuatu, udah biarin aja, tenang, semuanya bakal jalan sesuai rencana. No, ayat ini bukan bicara seperti itu. Ayat ini bicara apa? Apa yang kamu bisa kerjakan, dikerjakan. Tapi apa yang tidak usah kamu pikirkan, sesuatu hal yang di luar kendali kamu, itu gak usah kamu cemaskan. Karena semuanya sudah dipikirkan Tuhan. Tuhan kasih contoh tadi di situ apa? Burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Memang bukan tugasnya burung gagak untuk menabur dan menuai. Pohon akan selalu ada makanan. Gagak itu kan ngambil yang ada di buah-buah seperti itu kan ya, atau nggak biji-bijian, itu kan semua ditabur dan dituai oleh manusia atau terjadi secara natural di alam.
Semuanya berjalan seperti semestinya tanpa Gagak harus khawatir. Besok ada yang nabur gak ya? Waduh, kayaknya kita harus bikin gudang. Aduh, kayaknya kita harus bikin lumbung. Gagak gak pernah mikirin kayak gitu. Yang Gagak lakukan apa? Gua harus terbang dan cari makan. Yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu di dalam sekolah, entah itu di tengah PPKM seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Lakukan. Kita bisa belajar untuk tes, belajar. Tuh bisa belajar. Buka, belajar dari YouTube, belajar dari temen, dari manapun source banyak banget. Jangan lari dari itu, lakukan tugas kita. Maka sisanya Tuhan nanti akan menyelesaikan. Dan hal-hal yang gak perlu kita cemaskan gak usah kita cemaskan. Gimana ya besok kalau misalnya di luar hujan, kita gak bisa mencemaskan hal-hal seperti itu. Hujan itu kan turun dengan semestinya, dengan natural seperti itu aja. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Yang kita bisa lakukan apa? Belajar. Yang gak perlu kita cemaskan apa? Gimana ya nanti kalau soalnya bukan yang kita pelajari, kita gak tahu. Lakukan tugas kita, belajar, pelajari apa yang bisa kita pelajari. Itu yang kedua, berhenti mencemaskan hal-hal di luar kendali kita. Yang ketiga, terakhir, result is a response. Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Ini masih di perikop yang sama, hal kekhawatiran saya bacakan. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Loh, artinya gimana sih Kak? Gini, suatu tantangan, suatu challenge yang lagi kita hadapi sekarang, tes, entah itu kita lagi tes masuk kerja, apa kuliah atau dan lain-lain, tantangan seperti PPKM seperti ini, kita pasti mengharapkan sebuah hasil, betul? Ya. Tadi kita sudah melakukan apa yang kita kerjakan, kita mengharapkan sebuah hasil. Dan gak ada satupun orang di dunia ini yang mengharapkan, saya mengharapkan gagal hasilnya. Saya senang banget kalau gagal, gak mungkin. Kita pasti mengharapkan kita berhasil. Tesnya lulus, kita masuk ke tempat yang kita inginkan, hasil ujian kita bagus, terus kita dapat beasiswanya dan lain-lain. Kita pasti pingin hasil yang baik. Tapi sekali lagi teman-teman semua, kalau misalnya fokus kita pada resultnya, fokus kita pada keberhasilannya, fokus kita pada pokoknya gue pingin ini berhasil. Ketika hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, maka stres itu bakal datang lagi sama kita. So inilah yang harus diingat sama kita semua. Di ayat ke-33 tadi dibilang, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Artinya apa? Nothing matters di dunia ini. All the result, entah itu uang, entah itu satu hasil akademis, entah itu pencapaian karir, entah itu tahta, entah itu harta, entah itu apapun yang kita mau capai di dunia ini, all the result is nothing matters. Gak ada yang berharga. So jangan jadikan itu adalah harapan kita. Harapan kita ya kita lakukan yang terbaik. What matter is bagaimana kamu menghadapi semua ini. Bagaimana kamu mendevelop hubungan kamu sama Tuhan. So kamu bisa lewatin semua tantangan ini, semua stres ini. Karena hubungan kamu sama Tuhan itulah yang matters di kekekalan nanti. Sesuatu yang ngengat dan karat tidak akan menghabisinya. Semuanya habis, ya betul? Harta habis. Yang namanya tahta pasti habis. Tidak ada satupun sekarang di dunia ini sebutkan yang terus bertahta dari awal sampai akhir. Tidak bisa. Orang terkaya di dunia bisa ganti. Orang yang paling berpengaruh di dunia, presiden mana? Amerika Serikat bisa ganti.
wanita tercantik mana bisa keriput, manusia terhebat terkuat mana bisa mati dan jadi debu. Semuanya nothing matters, tapi yang terus bertahan dan bakal menjadi matters nanti di kekekalan dan di dunia ini adalah hubungan kita sama Tuhan. So whatever the result, yang paling penting adalah respon dari resultnya. Jadi ketika kita gagal, ketika kita berhasil, respon kita lah yang paling penting. Ketika kita udah berusaha, berupaya dan hasilnya adalah kegagalan, jangan stres. Ingat, semua upaya dan usaha, kesusahan ketika kita berserah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Segala upaya, ketika kita berserah, kita angkat tangan sama Tuhan, gue serahin sama Tuhan, hasilnya bagaimanapun, kita semakin dekat sama Tuhan. Karena kita percaya berarti jalannya Tuhan bakal sediakan yang lain. Kalau kita sudah melakukan upaya dan usaha dan semuanya udah kita lakukan lalu kita berhasil. Ingat bahwa keberhasilan bukan karena kekuatan kita, tapi karena itu diberikan oleh Tuhan. So kita hidup nggak pernah di bawah kendali stres lagi. Ada 3 step, saya ulang. Yang pertama, ketika kita menghadapi stres, miliki ketenangan terlebih dahulu. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, tahu bahwa kita tidak sendiri, tahu bahwa Dia memikul beban yang kita pikul. Yang kedua, berhenti cemaskan hal-hal yang ada di luar kendali kita. Yang ketiga, result is a response. Jadi hasil kita, hasil dari upaya usaha kita, dari tantangan yang kita hadapi, kita serahkan sama Tuhan. Respon kita ketika kita berhasil, ketika kita gagal, respon kita yang paling penting kepada Tuhan. Bagi teman-teman semua, saya yakin apa yang kita hadapi mungkin berbeda-beda. Apa yang lagi kita sekarang alami pasti berbeda-beda. Tapi teman-teman ingat, kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. So, stres semua orang hadapi. Tapi kita punya Tuhan untuk berserah. Baik teman-teman semua, saya mau berdoa bagi teman-teman semua pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan, teman-teman The Flame ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengetahui persoalan apa yang sedang dialami, masalah apa yang sedang dihadapi. Dan Engkau juga Allah yang mengetahui yang terbaik bagi setiap kami. Hari ini mungkin kami menghadapi hari-hari yang sulit. Tapi kami tahu di balik hari yang sulit kami bisa belajar sesuatu. Engkau sudah menemani kami. Engkau sudah memikul beban yang luar biasa berat. Dan Engkau bilang sama kami, pikulah beban ini. Karena beban ini enak dan ringan. Dan Engkau bersama-sama dengan kami. Kamu berdoa buat teman-teman semua yang di rumah. Yang ada dimanapun sekarang berada. Apapun persoalan yang sedang mereka hadapi. Saat ini mungkin menghadapi persoalan ekonomi, menghadapi persoalan kesehatan, menghadapi persoalan di dalam sekolah, kuliah, pekerjaan. Mungkin kami belum lihat titik terang, mungkin kami sedang menghadapi kegagalan, atau kami lagi menghadapi keberhasilan. Kami tahu, kami akan terus menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi kami tahu Tuhan, semuanya demi kebaikan kami, sehingga kami semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak, sertai selalu anak-anak-Mu. Dan berikan yang terbaik ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu selesai sampai di sini. Mari Kau urapi lebih lagi dengan kuasa Roh Kudus menjamah setiap orang-orang. Terima kasih ya Bapak. Mari teman-teman Flamers, kita pulang, kita menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat sore teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga gereja Rehoboth. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda.
Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon dan bersaat teduh bersama dengan Spiritual Life. Mari bertumbuh bersama dan let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.